Ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2. Hewan di sekitarku. Dibuka ya, halaman 48 ya. Sudah? Oh, ini ada tambahan lagi Mbak Afika. Assalamualaikum Mbak Afika. Selamat bergabung. Tadi kita sudah berdoa. Langsung dibuka bukunya ya Mbak Afika ya. Seperti teman-teman yang lain ya. Halaman 48. Ya. Sudah semua? Di situ ada gambar apa ya anak-anak ya? Subtema kali ini tentang hewan di sekitarku. Oh iya, ada gambar hewan. Hewan apa saja anak-anak? Kambing, kucing, kelinci, bebek. Ini apa ya ini ya? Oh, ini kambing. Kalau ini? Domba. Oh, berarti ada kambing, ada domba, kelinci, bebek, dan kucing. Banyak ya. Hewan merupakan benda hidup anak-anak. Kemarin subtema 1 itu kita belajar benda hidup dan tidak hidup, benda hidup dan tak hidup. Nah, sekarang kita belajar tentang hewan, hewan di sekitarnya anak-anak. Hewan merupakan benda hidup ya. Karena hewan membutuhkan makanan. Terus hewan juga bisa bergerak sendiri. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Benda hidup disebut juga apa anak-anak? Makhluk hidup. Pintar, makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Ya. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya pun berbeda. Cara bergerak pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayang. Nah, anak-anak, tadi ada hewan peliharaan dan hewan liar. Hewan peliharaan itu berarti yang dipelihara di rumah anak-anak. Kalau hewan liar hidup di liar, di lingkungan sekitar kita, tidak dipelihara. Nah, sekarang coba anak-anak, Bu Evi ingin tahu menurut anak-anak hewan yang bisa dipelihara itu apa saja ya? Siapa yang bisa menyebutkan? Burung, ikan, apa lagi? Kambing. Oh iya, kambing bisa ya dipelihara ya. Kelinci, kuda, terus apa lagi? Kelinci bener, ayam, bebek, terus burung tadi sudah ya disebutkan ya. Banyak ya yang bisa dipelihara ya anak-anak ya. Kalau hewan liar itu biasanya yang buas-buas, yang biasanya ada di kebun binatang ya. Buaya, harimau, terus apa? Singa. Itu kancil ya, itu biasanya tidak dipelihara ya anak-anak ya. Rusa itu biasanya hidup liar di hutan, atau kalau kita mau melihat biasanya ada di kebun binatang. Begitu ya anak-anak ya. Nah, iya, macan, singa, buaya, apa? Ular, betul, ular itu hewan liar ya. Monyet, bener, monyet juga. Nah, tadi hewan itu berarti benda hidup ya, disebut juga makhluk hidup ya anak-anak ya, karena bisa bergerak, butuh makanan, terus apalagi ya, bisa butuh bernafas. Nah, gerakannya hewan itu juga berbeda, tinggalnya juga berbeda. Tinggalnya hewan-hewan itu di mana aja ya anak-anak ya? Di hutan. Di hutan, terus Di laut.
Di laut berarti di air, di hutan berarti di darat ya. Macem-macem ya, ada yang di air. Iya, di sungai, di kali, itu berarti di air. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Pohon. Oh, di pohon ada juga yang di pohon. Berarti kalau di pohon itu di darat ya, anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi halaman berikutnya. Halaman 49. Di situ ada teks bacaan cerita. Ada cerita hewan peliharaan Benny. Kira-kira kalau dari gambar hewan peliharaan Benny itu hewan apa ya? Kucing. Ada kucing ya di gambar Iya, di gambar pertama ini Benny lagi apa? Ngasih makan kucing. Ngasih makan kucing. Gambar kedua? Rumah. Apa? Rumah. Iya, rumahnya siapa ini? Rumahnya kucing. Diapakan rumahnya kucingnya? Dikasih mainan. Dibersihkan, betul. Dibersihkan ya, ini yaitu disikat-sikat ini biar kandangnya si kucing, rumahnya si kucing bersih. Ini ada tulisannya apa ini? Dilarang memberi makan sembarangan. Nah, terus ini gambar yang ketiga? Dimandiin. Dimandiin, kucingnya dimandiin, diem aja ya anak-anak ya. Nurut ya. Terus yang keempat? Diajak main. Betul, diajak main ya. Kalau memelihara kucing, memelihara hewan-hewan harus disayang ya anak-anak ya. Tidak boleh disiksa ya. Tidak boleh dinakali. Oh iya, ada yang punya peliharaan di rumah seperti Benny? Kucing. Kucing. Terus ada yang memelihara hewan lain? Aku ikan. Oh, ada yang melihara ikan, ada yang melihara kucing. Wah. Sekarang coba ya kita baca cerita dari Benny ini. Hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah. Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Wah, kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Ya, berarti kalau kita memelihara itu harus dirawat dengan baik ya anak-anak ya. Harus diapakan aja tadi? Diberi makan dan minum. Badan dan kukunya dibersihkan, dimandikan, biar kucingnya bersih dan sehat. Ya, diajak main, tidak dinakali ya. Nah, tadi di kandangnya kucingnya Benny itu ada kalimat apa anak-anak? Dilarang memberi makan sembarangan. Itu berarti kalimat apa anak-anak? Dilarang, tidak boleh. Dilarang itu tidak boleh ya. Dilarang tidak boleh. Nah, dilarang membawa hewan peliharaan. Dilarang memberi makan sembarangan. Itu termasuk kalimat pemberitahuan anak-anak. Ya. Itu termasuk kalimat apa anak-anak? Kalimat pemberitahuan ya. Kalau kita ke kebun binatang, misal anak-anak dulu sebelum corona pernah ke kebun binatang? Pernah ya? Nah, di situ biasanya di depan kandangnya itu ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan gitu. Nah, kita nggak boleh ngasih makan hewan kebun binatang sembarangan. Itu berarti termasuk kalimat pemberitahuan. Di sini juga ada contoh lagi. Dilarang membawa hewan peliharaan. Biasanya saat pergi kemana ya dilarang membawa hewan peliharaan itu?
biasanya saat pergi ke mall atau ke tempat-tempat yang resmi gitu ya, lagi kondangan itu nggak boleh bawa hewan peliharaan. Jadi ada tulisannya, dilarang membawa hewan peliharaan. Ini termasuk kalimat pemberitahuan ya. Nah sekarang coba anak-anak, kalau gambarnya ini kalimat ya kucingnya dicoret, kalimat pemberitahuannya seperti apa berarti? Siapa yang bisa membuat? Siapa yang bisa membuat kalimat pemberitahuan dari gambar ini? Ada kucing dicoret. Berarti kalimat pemberitahuannya, ungkapan pemberitahuannya seperti apa anak-anak? Tidak boleh membawa kucing. Pinter, siapa ya tadi ya? Tidak boleh membawa kucing ya, boleh dituliskan. Tidak boleh membawa kucing atau dilarang membawa kucing. Yuk kita tulis bersama-sama yuk. Tidak boleh membawa kucing ya, kita tulis. Tidak. Tidak boleh. Tidak boleh membawa. Sudah? Wah cepet ya, sebentar tunggu teman-teman yang lain. Tidak boleh membawa. Ya Bu Evi juga belum ini. Dah ini. Tidak boleh membawa kucing. Sudah? Sudah. Oh nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Dibesarkan di layarnya yang Bu Evi dibesarkan. Ini dari tidak boleh dulu. Tidak boleh. Tidak boleh sudah. Waktu 10 detik. Tidak boleh membawa kucing. Ya, Bu Evi tunggu. Tidak boleh. Yang aku belum tulis tidak. Tidak boleh membawa kucing. Tulisannya kayak piano Bu, yang tidak. Ini loh tidak ini. TIDAK. Memelihara, memakan. DAK. Boleh. Tidak. Boleh. BOLEH. Ya, BOLEH, membawa kucing. Membawa, MEMBAWA. MEM, membawa, MEMBAWA. Membawa kucing. KUCING. Ya, KUCING, bagus ya. Ya Bu, aku belum Mak Bu. Ya, yuk. Bersegera yuk. Nanti kita lanjutkan. Ya. Sudah Bu. Sudah semua? Membawa apa Bu? Membawa MEMBAWA. Membawa. Udah Bu. Nah.
Kucing. Kucing, kucing KUCING. KUCING. Sudah ya? Nah, sudah semua? Nah, anak-anak, tadi di bacaan hewan peliharaan Beni juga menjelaskan ya tentang merawat kucingnya ya anak-anak ya. Nah, cara merawat hewan peliharaan itu berarti ada apa saja tadi anak-anak? Coba sebutkan cara Beni merawat kucingnya. Tadi gimana? Yang pertama diberi makan dan minum. Terus yang kedua? Beri minum. Ya, diberi makan, diberi minum, terus dimandikan, terus membersihkan kandang kucing. betul, membersihkan kandangnya ya. Diajak main. Nah, anak-anak, nanti aturan memelihara hewan ini anak-anak bisa tuliskan di halaman 52 ya. Di situ ada tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan. Tadi anak-anak sudah menyebutkan 5, hebat. Nanti anak-anak bisa tuliskan diberi makan, diberi minum, kandangnya dibersihkan, dimandiin, tubuhnya, kukunya dibersihkan. Yang terakhir tadi diajak main. Hebat anak-anak semua. Nah, sekarang Bu Evi akan lihatkan gambar. Anak-anak nanti sebutkan ini sedang apa. Siti ini sedang apa ya anak-anak ya? Membersihkan kandang ikan. Kandang ikan tuh namanya apa? Membersihkan akuarium. Betul, Mbak Nindya, membersihkan akuarium. Dibersihkan ini ikannya dipindah dulu ya. Terus dibersihkan akuariumnya ya. Lalu yang kedua, Edo sedang apa ini? Ngasih makan burung. Nah, iya, memberi makan burung. Lalu yang ketiga, Dayu ya. Memberi makan burung. Dayu sedang apa ini yang ketiga? Memandiin, tapi wajahnya sambil marah. Memandikan apa ini? Kelinci. Memandikan kelinci agar kelincinya bersih. Oh, ternyata ya halaman baliknya sudah ganti. Nah, coba kalau ini apa ya? Oh, hewan memiliki gerakan yang berbeda, anak-anak. Gerakan yang berbeda. Ya, anak-anak, hewan itu memiliki gerakan yang berbeda. Coba kalau kucing itu bergeraknya bagaimana? Menggunakan biasa ya, berjalan biasa menggunakan empat kakinya. Kalau ikan bergeraknya bagaimana anak-anak? Di air itu berenang di air. Kalau burung Terbang di langit. oh, terbang di langit, terus berhentinya di pohon gitu ya. Nah, kalau kelinci lompat. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan Bu Evi ya. Nanti gantian anak-anak yang praktek. Bu Evi akan contohkan gerak kelinci yang ada di halaman 56. Nanti anak-anak praktekkan gantian. Dan jangan lupa di video ya nanti ya. Di video dikirimkan ke Bu Evi. Bu Evi akan contohkan di halaman 56 ya. Oh, tadi ada yang sudah ngirim ke Bu Evi ya? Bagus, ini sekarang Bu Evi contohkan dulu. Anak-anak boleh lihat Bu Evi. Di HP-nya anak-anak, layarnya yang Bu Evi dibesarkan ya. Diklik biar besar ya. Nah, nanti sesudah Bu Evi praktek, anak-anak boleh praktekkan. Minta tolong ayah atau bunda untuk di video, terus dikirimkan ke Bu Evi ya.
Oke. Sebentar, Bu Evi geser dulu kursinya. Wah. Nah, di halaman 56 itu anak-anak ada gerakan kelinci. Ya. Gerakan kelinci yang pertama, tangannya ke samping telinga. Ya. Lalu kita akan lompat ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan goyang ya anak-anak ya. Seperti ini ya anak-anak, contoh gerakan yang pertama. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, goyang-goyang. Lompat ke kanan, lompat ke kiri, lompat ke kanan, goyang-goyang. Gitu ya anak-anak ya. Terus Nanti anak-anak boleh praktekkan lalu di video ya. belum. Oke. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi belajarnya di halaman 57. Sudah, Bu. Sudah. Tempat tinggal hewan. Tadi kita sudah bahas juga ya, tempat tinggal hewan ya. Coba dilihat dulu gambarnya ini. Ternyata Edo, Udin, dan Beni sedang membaca. Di bukunya itu ada gambar seperti ini. Ada hewan apa saja anak-anak? Kelinci, kelinci, kucing, jerapah, ayam, ikan. Ini apa ini? Gajah, jerapah, unta, monyet. Ini ada juga kupu-kupu yang terbang ya. Lalu ada tulisan apa anak-anak? Tidak boleh menginjak rumput. Yang satu ini? Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Betul. Nah, sekarang kita akan membaca tempat tinggal hewan. Tadi kita sudah membahasnya ya. Hewan ada yang tinggal di air, di hutan, di darat, di sungai ya. Sekarang coba dibaca ini. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ya. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat, contohnya katak. Namun Udin merasa bingung menentukan tempat tinggal kera. Menurut Beni, kera tinggal di darat. Menurut Edo, kera tinggal di pohon. Bagaimana menurut anak-anak? Ayo, kera tinggal di pohon atau di darat? Di pohon. Di pohon? Ya, sebenarnya menurut Beni ataupun menurut Edo, betul semua anak-anak. Menurut Beni tinggal di darat, menurut Edo tinggal di pohon. Di pohon itu kan juga di darat ya anak-anak ya. Pohon itu kan di darat itu berarti tidak di air ya. Di darat itu seperti kita ya, menghirupnya udara, tidak di air. Kalau di air kan contohnya ikan. Nah, berarti kera, monyet, kucing, kelinci itu hidupnya di darat ya. Kalau dijawab di pohon, betul atau tidak Bu Evi? Ya betul, karena di pohon itu juga di darat ya anak-anak Merkurius ya.
Nah, sebelum dilanjutkan, kita biar semangat, tepuk semangat dulu yuk. Bersama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Satu kali lagi biar semangat. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hebat. Nah. Sekarang coba jawab pertanyaannya Bu Evi ya. Adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Pada gambar ini anak-anak, ada kalimat pemberitahuannya atau tidak? Ada ya, berarti ya ini ya jawabannya ya. Boleh ditulis ada gitu aja. Ada. Ada ADA. Terus pertanyaan yang kedua, ada berapa ungkapan pemberitahuan pada gambar tersebut? Ada berapa anak-anak? Ada 2 ya ini. Tidak boleh menginjak rumput dan pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Ditulis berarti ada 2. 2 DUA. Sudah? Nah, terus yang ketiga ini, sebutkan ungkapan pemberitahuan yang ada pada gambar. Coba sebutkan. Apa tadi? Tidak boleh menginjak rumput yang pertama. Yang kedua? Boleh mengasih makan hewan. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Anak-anak lingkari aja dulu, nanti boleh dituliskan setelah Google Meet ya. Dilingkari kalimat pemberitahuan yang pertama ini, kalimat pemberitahuan yang kedua ini. Nanti anak-anak boleh tuliskan di sini ya. Ya, untuk belajar menulis di rumah ya. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. Cobalah menulis ungkapan pemberitahuan agar pengunjung menjaga kebersihan kolam. Siapa yang bisa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Oh iya, bisa. Ada yang lain? Jangan membuang sampah di kolam. Jangan membuang sampah di kolam. Ya, ini lebih ini ya, lebih pas ya, karena menjaga kebersihan kolam. Berarti yuk kita tulis ya, jangan membuang sampah di kolam. Ditulis jangan. Jangan. Sudah. Wah, cepat sekali. Bu Evi belum ini. Jangan membuang sampah di kolam. Sudah? Jangan, tulisannya jangan tuh gini, JANGAN. Jangan membuang sampah di kolam. Sudah semua? Ya. Sudah ya, barakallah, anak-anak hebat. Nah, ini di bawah ini ada gambar lagi nih, gambar hewan. Yang ini gambar hewan apa, anak-anak? Angsa ya? Yang ininya, yang di darat?
Kelinci. Kelinci bergeraknya dengan melompat. Kalau angsa? Berjalan ya, terbangnya tapi ini ya, tidak tinggi ya. Kalau ini anak-anak? Kodok, kata ini berarti bergeraknya? Ya. Kata bergeraknya melompat. Kalau anak-anak hari ini sudah belajar banyak ya, hebat anak-anak. Sudah belajar kalimat pemberitahuan, gerak hewan, tempat tinggal hewan, hebat. Sekarang bukunya boleh ditutup, kita akan berdoa closing. Ada yang mau ditanyakan dulu ke Bu Evi? Tidak, sudah? Ya, tugasnya hari ini anak-anak ini ya, video gerak. Ini ya, apa tadi? Gerak kelinci ya? Ya, nanti di video ya, dikirimkan ke Bu Evi ya.